Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fidrini amin. Ketahuilah bahwasanya segala yang berlaku di dalam dunia ini adalah majazi. Itu majazi itu bagaikan bayang-bayang atau disebut kisahnya ada, pada sebenarnya tidak ada. Namun kadang-kadang kita terjebak kisahnya ada, padahal tidak ada. Nah, terjebak itu artinya pandangan itu belum asal, belum satu lagi. Bahwa terpandang perbuatan manusianya, kadang memandang di situ perbuatan Allahnya, maka terjebaklah kita. Oleh karena mana salib bahwasanya tiada yang melepas dan syukur kita bahwa segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini semuanya sekaliannya daripada Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan itu baik pada rupanya. Apa itu baik pada rupanya dan baik pada hakikatnya, luar dalam baik, seperti iman dan taat. Nah, itu baik kan kedua-duanya. Secara lahiriahnya berbuat taat baik dan hakikatnya pun juga baik. Atau ya jahat pada rupanya, tiada pada hakikatnya, ini ngalih. Pada zahirnya ada baik, orang maksiat lah, kafir. Tapi pada hakikatnya tetap baik. Ini ngalih ini. Pada hakikatnya. Sekarang pertanyaan, apakah lahirnya yang kita ambil atau hakikatnya? Hakikatnya. Tapi kebanyakan kita kan lahirnya diambil. Timbullah kebencian, timbullah hakikat tidak nyamanan karena memandang kepada maksiat tadi. Padahal, nah, maksiat secara lahir dan pada hakikatnya, nah maksiat tadi baik juga. Makanya Abah Sekumpul itu diangkat sebagai waliullah karena pandangan Sidin kaesaan semuanya baik punya Sidin, semuanya baik. Oh, jadi Abah Sekumpul. Makanya dia bilangnya keluar pada rumah belepas. Maksud belepas itu pandangan kaesaan. Maksud kaesaan semua daripada Allah Ta'ala. Baik ada semua daripada Allah. Makanya dipadakan baik. Ini perlu kita latih. Maka dilatih tetap baik. Pandangan luar yang dipakai, kadang-kadang memandang yang di dalam lagi. Hilang pandangan ke dalam. Bagaimana latihannya itu? Yang kaya banyak ingat kepada Allah. Zikrullah, Allah dalam hati umpama. Nah, itu tuh amalannya tuh umpama salah satu. Nah, itu tuh. Jadi atau jahat pada rupanya, tiada pada hakikatnya seperti kafir dan maksiat. Karena kafir dan maksiat itu pada hakikatnya baik juga. Kenapa? Maka dihakikatkan baik juga karena terbit daripada yang baik, yaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba padahkan kada baik daripada Allah Ta'ala, hendak ketulahan, ketualan lawan Tuhan. Ya kan? Itu. Nah, itu. Maaf sedikit lah. Masanya nak kejahatan disandarkan kepada Allah. Apa yang baik disandarkan kepada Allah, kejahatan disandarkan kepada dirimu sendiri. Ini seakan-akan kurang sinkron ini. Kurang pas. Ya pas secara adab lahiriah. Yang baik daripada Allah, yang dia sandarkan kepada dirimu itu adab, memakai syariat. Nah, tapi secara hakikat semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minka. Artinya apa?
Ya Allah, ujar Nabi ini, wahai Tuhanku, berlindung, ujar Nabi ini. Ya Tuhanku, berlindung aku kepadamu daripada kejahatanmu. Apa maksudnya daripada kejahatan? Daripada Tuhan. Nah, Nabi menyampaikan. Ya kan? Makanya Qur'annya ada. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Siapa dikehendaki Allah, orang itu tersesat. Biar semua sedunia menyelamatkan karena Allah. Tidak bisa. Sesatlah dia. Ini kehendak Allah. Wa yahdi man yasha. Dan siapa pula dikehendaki Allah, orang itu dapat hidayah, dapat keselamatan. Sedunia orang mencelakakan. Tidak bisa. Ini semua daripada Allah. Iya kan? Itu. Bermula kaifiat memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala. Nah, kayak apa caranya nih pandangan kita nih kepada Allah Ta'ala, semua perbuatan daripada Allah. Seperti bahwa pandangannya, pandang di bahwasanya, dipandangnya dan disuhudnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya. Berarti bermain hati juga nih. Bahwasanya segala perbuatan terbit ia daripada Allah Ta'ala dan membangsakan kepada lain daripada Allah Ta'ala itu majaji jua tiada pada hakikatnya. Maksudnya apa? Nang ada kisahnya ya. Makhluk ini ada memiliki perbuatan, kisah secara lahiriah. Tapi disuhud, dipandang, dirasakan secara secara hati, secara perasaan, dirasakan betul-betul. Memang semua diam Tuhan. Ini main rasa namanya. Kita ini kalau membahas tentang ini, wah kenapa itu disandarkan ini, kenapa itu, itu ngarannya hanya cukup di ilmu aja. Sekadar tahu, lalu membahas. Ini membahas nih. Ayo, kumpulan guru-guru siapa? Apalagi guru awal, bahas yang ini. Bila membahas yang ini, kitab yang berlapis dibahas, berarti orang itu tahu di ilmuannya. Cuma kadang memakai, sekadar tahu, cuma kadang dipraktikkan nih dengan alibana di kita. Praktiknya tidak ada. Contoh, apalah, patah. Ini nah, contoh. Ini apa nih? Ya juga gelas lah. Dalamnya apa? Kopi. Ujar orang kopi itu nyaman. Ya kan? Nyaman. Kopi ini nyaman. Hapuk. Ujar orang. Lalu yang dibilang, disampaikan kepada seorang ini, diminumnya. Minum. Cuma sekali minum aja seumur hidup, pernah cuma sekali doang minum kopi. Maka ia merasakan kopi adalah pahit padanya. Nyaman. Kenapa maka pahit? Cuma sekali doang. Ibarat biji kiri sekali seumur hidup. Lalu kada nyaman. Pahamlah. Tapi kalau sering minum kopi, walaupun pahit punya, sering minum kopi, lalu mabuk kopi aja jadinya. Bangun tidur pun kok kopi, mau kerja kok kopi. Ya lah, ya dah. Karena merasa nikmat. Kenapa merasa nikmat? Karena sering dipraktikkan, sering diminum. Ini bahayanya nih. Maksud bahaya nang ini, tahu ya Allah Ta'ala tuh hampir betul, dekat betul, cuman ia kadang memperhatikan. Tahu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada hambanya, Fadhkurullah, maka ujar Tuhan hendaklah ingat kepada Allah, ingat kepada aku ya Tuhan. Zikran katsira, banyak apa? Ingat sebanyak-banyaknya. Sudah belum ingat kepada Allah? Sudah belum berzikir dengan sebanyak-banyaknya? Ternyata belum banget.
Mana mungkin bisa mengatakan nyaman berzikir? Mana mungkin bisa mengatakan semua daripada Allah Ta'ala? Tidak mungkin dia, karena tidak ada mempraktikkan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, ujar Tuhan, ingat-ingat lawan aku. Ternyata lupa berdiri kepada Allah. Wa qu'udan, dan baik ketika kamu berduduk, ingat-ingat kepada Allah. Allah. Ternyata apa selama ini? Tersandar kepada ilmu aja, tapi praktiknya tidak ada. Kalau begitu, orang suruh minum kopi tentu pahit, dia bilang. Pada sering-sering minum kopi, akhirnya kopi menjadi nyaman. Sering-sering berzikir kepada Allah, tentu pandangannya la ilaha illallah. Wa ala junubihim. Baik ketika apa itu? Berbaring, ingat-ingat kepada Allah. Sedikit harta, sakit hati. Kenapa sedikit zikir? Karena sakit hati ini tanda-tanda orang yang mendapat semangat. Malu kepada Allah. Lah, itu syahdan. Maka manakala senantiasa sambat sudah. Kita ini senantiasa enggak. Jadi nangis. Kalau guru tuh kepandir gitu ya, nang cantik-cantik ilmunya tuh, atau kitab tuh dibaca nang cantik sekali, itu menjadi bahan renungan. Mau orang alim tuh, dari menuntut ilmu, kenapa jadi alim si Dinding itu? Karena kalimat yang cantik tuh lebih baik dimusadahkan si Dinding. Nah, senantiasa dikata-katanya senantiasa. Oh berarti bahan renungan. Sahdan, maka manakala senantiasa terus menerus engkau memandang kepada yang dibikin itu, umpama tadi la ilaha illallah, nang berbuat sampeyan ya Allah ulun lemah, pian nang berbuat ulun lemah, pian nang berbuat ulun lemah. Dalam hati nih berduduk di orangnya sambil berokok, cipos berokok, tapi berdialog kepada Allah. Pian kuat kuasa, pian nang berbuat ulun lemah. Nah nyamannya bertiga wian Tuhan nih, ya kan? Ulun lemah, pian nang kuasa, pian nang berbuat cipos berokok, ya kan? Gawian siapa nih? Gawian buka, gawian pian kan Tuhan. Gawian pian, karena pian nang berbuat. Jadi perbuatannya itu nang dipandang, jangan rukuknya nang dipandang. Kalau mana rukuknya rubah, Tuhan bisa berukuk kan? Cuma ini memadahkan supaya paham, bukan memadahkan Tuhan berukuk. Paham lah dia. Nah, maka dipadahkan itu kan paham lah. Nina gawian siapa lagi nih? Kalau yang dipadahkan berukuk, disambat berukuk supaya paham, bukan rukunya. Nang disyahid itu gawiannya Nina. Nah, ya kan? Tuh, Nina berpikir. Kayak apa kabar itu badan? Kayak apa bangunan? Kayak apa nih bisnis ini? Ujung juga rugi kan? Itu aja, ya kan? Ujung rugi pas rugi juga, ya kan? Tuh, tuh melepas baju ingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat. Bismillah dengan nama Allah. Mengataskan nama Tuhan, memacul baju. Bismillah dengan nama Allah, bukan nama kita loh di atas namakan. Mengataskan nama Allah, merasa bahwasanya berdekatan kepada Allah, bahkan menyatu dengan Allah. Oh, merasa benar dilepaskan oleh Allah pakaian tadi. Nah, zikir waktu berdiri aja. Jadi zikir itu bukan ya Allah aja, Pak. Ingat pun perbuatan ini perbuatan Allah. Ingat gawian Tuhan itu zikir juga ngarannya. Sampai merasa kalau teori ilmu aja tahu aja bahwasanya nang berbuat tidak ada yang berbuat hanya Allah. Tidak ada yang berbuat hanya tahu sebenarnya. Tapi maka dipraktekkan, maka dirasakan, kalau diamalkan, tak sampai seorang gua. Ya kan? Ya kan? Nah, habis melepas baju, menimbai ke bini.
Nah, mau dipasang udah kasar bener lawan bini. Bini lepas bujuk. Nah, seminggu udah pas. Kasar lawan bini. Kenapa kasar? Inya merasa seorang. Bujur kan? Nyatakan keberadaan. Iparlu aman. Ya. Kalau kita bergerak digerakkan Allah tuh dua mati. Ya kan? Kita berbuat karena ada yang memperbuat, Allah Ta'ala memperbuat. Itu istimewa sih. Tapi yang itu aja kan diamalkan. Umpama, ayah ini pak sudah. Usaha dan manakala jasa nantiasa, sungguh-sungguh, terus menerus engkau memandang kepada yang demikian itu, dan tahkiklah engkau dengan dia. Artinya percaya lawan Tuhan. Niscaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu. Nah, ada lagi apa ngarannya tuh? Celaka kita. Dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu akan segala wujud. Nah, segala wujud di hati oleh kamu. Segala wujud majaji ini diri kita nih, gawian kita nih, hapus dia di bawah cahaya nur wujudullah yang sebenarnya. Nih, hilangkan. Ada merasa lagi kita. Ya. Kayak ini nah. Lari ke sini. Mana nih? Misal dalam bagaikan Allah, wayang kulit itu bagaikan manusia atau diri kita. Dalam bagaikan Allah, wayang kulit lah. Coba lagi ambil. Wayang kulit bagaikan manusia. Ya. Nah, wayang kulit bagaikan manusia yang kita nih, wayang kulit. Manusia bagaikan wayang kulit, bisa aja dibalik. Itu adalah memiliki perbuatan. Ada. Wayang kulit ada nggak memiliki perbuatan? Ada. Nang berbuat siapa? Nih. Dalam bagaikan Allah. Wayang kulit punya mata, tapi kada bisa mah. Wayang kulit punya telinga, tapi kada bisa dengar. Wayang kulit punya kaki, tapi tidak bisa melangkah atau berjalan. Nang melangkah, nang melihat, nang berkata-kata, nang mendengar siapa? Dalam. Ya kan? Terus. Nang memandang wayang kulit ini, yang memandang wayang kulit ini, apakah dirinya sendiri atau dalam? Dalam. Sekarang melihat perbuatan kita ini, apakah kita bisa melihat perbuatan kita sendiri atau Allah yang melihat perbuatan kita? Tentu Allah. Ya, baik. Sekarang kita ada nggak memiliki perbuatan? Ada. Tidak ada. Kalau diri kita tidak ada memiliki perbuatan, berarti Allah melihat perbuatannya sendiri. Bukan Tuhan melihat perbuatan kita. Kalau Tuhan melihat perbuatan kita, berarti kita ada memiliki perbuatan. Kalau dalam melihat perbuatan wayang kulit, berarti wayang kulit ada memiliki perbuatan. Yuk Bapak belajar berdialog. Berapa kali orang belajar berdialog ini lah? Maksudnya memikirkan kayak itu. Berdialog itu sama mengamalkan ilmu sudah. Mengamalkan ilmu. Nah ini bilang keesaan. Nah berarti Tuhan juga melihat gawean sembahyang. Nang sembahyang ini pada hakikatnya bukan lahir. Kalau lahir sudah tahu kita nang berbuat. Nah ini sudah hakikat. Nang berbuat ini perbuatan Allah apa perbuatan kita? Perbuatan Allah. Terus nang memandang perbuatan Allah ini siapa? Ayo. Allah juga Allah sendiri. Kalau kita melihat perbuatan Allah,
Berarti kita memiliki perbuatan perbuatan apa namanya? melihat Nah, atau ya, Allah lah yang melihat perbuatan kita atau Allah Ta'ala melihat perbuatan sendiri? Allah melihat gawiannya bukan gawian kita, karena kita tidak ada memiliki nyamannya lah. Pun maaf sedikit lah, minta halal kalau ketinggian. Pada tinggi kalau lah. Tapi memang kita ini kadang mengamalkan zikir sekali lagi nah. Maka ada mengamal zikir karena kawan lain Allah. Tatap rasa saurang, tatap hendak pahala, takut surga kaina. Harap pahala takut surga. Inyak ada dimusahadahkan, kada dipikirkan, kada diamalkan, bujur-bujur diamalkan. Kan ilmu dan amal itu kada kau dipisah. Ilmu dan amal. Kalau ilmunya aja berenang begini-begini caranya berenang, biar sampai ke Tuhan tetap kada bisa berenang. Maka ada dipraktikkan, digawi, diamalkan berenang. Nah, pertama di berenang tuh paling 2-3 detik, langsung tinggi. Takut dia. Esok hari coba lagi. Nah, sedetik 2 detik bisa jadi setengah menit. Setengah menit bisa jadi 2 menit. Itu pun lama banget. Kalau lama jangan mundur. Sama juga mengaji ini nah. Bila dipadahkan orang, bah jurang ketuhanan itu bakal pirang. Mundur tidak bakalan marifat kepada Allah. Mundur. Itu juga. Menyalam jangan mundur, terus belajar. Akhirnya kayak orang tua, ya kan? Menyalam dulu setengah menit, sekarang bisa 5 menit. Dulu nyalam 5 menit, mungkin sampai 7 menit. Berenang, orang bisa berenang menyeberang sungai ukuran 300 meter. Mungkin orang sering berenang juga nyampai ke seberang ukuran 300 meter. Orang nyampai ke hadirat Allah, nggak mungkin kita nggak nyampai. Asal betul-betul diamalkan, nyampai juga ke hadirat Allah. Insya Allah makrifat juga. Kadang mungkin bisa makrifat tanpa melewati amal. Ini hati-hati lah. Amal banyak. Ada 10 tahun diberi pelajaran. 10 tahun nggak ada boleh panggil sampai. 10 tahun diberikan amalan tinggi pelajaran itu. Kalau tahun ini masalah penelanjangan berani ya. Nggak berani Allah melihat perbuatan sendiri, nggak berani. Pada 10 tahun loh ngaji tasawuf. Dan mereka yang bukti itu banyak sekali bukti tasawuf. Tapi begitu diterangkan masalah perkara angkat dalam sama sekali nggak berani ya. Nggak berani ya. Ada apa ini? Nah kita lihat kekurangan kita apa. Karena dunia selalu cinta di hatinya kepada dunia. Bila ia cinta dunia, maka dunia saja yang didapat. Tapi bila cinta akhirat, dua-duanya didapat. Akhirat dapat, dunianya dapat. Menjadi bahan renungan kepada kita. Kenapa kita selama ini dunianya penuh dengan tipuan dunia? Yang jelasnya ada melihat lawan Tuhan, tertipulah, ya kan? Terperangkap, terjebak dalam hawa nafsu. Nih, nah bukan masalah. Jadi di rumah saya itulah bepandin dikurangi ujar Nabi apa toh? Maka surah kalami kasurah satu banyak barang siapa banyak berbicara, baik orang awam, orang alim yang berilmu, banyak kepander kasurah satu banyak tergelincirnya, banyak dustanya. Kadang-kadang dusta dengan orang, dusta kepada Allah. Tuhan, dia berdusta juga. Di mana dustanya? Dustanya mana? Kisahnya marifat, tapi nggak marifat kepada Allah.
Kisahnya mengenal kepada Allah, tapi tidak mengenal kepada Allah, berarti berbohong kepada Allah, dusta kepada Allah. Akibat apa? Banyak ngomong, banyak bicara. Ampun maaf sedikit, ulun minta tidak halang, lawan bin seberita. Di dalam ilmu kitab ini, mahanak dapat marifat ya jadi empat macam. Jarang tidur, banyak jarang tidur, sedikit makan. Makannya sedikit, tidurnya ya sedikit juga ya, makan sedikit, tidur sedikit. Salah satunya lagi bergaul. Bergaul kurangi, ngomong dikurangi. Cepat lebih baik marifat. Ini apa mulai Allah. Ya. Ulik pulang kawan satu tinggal ini gini pulang ya ulik lagi nang lain ya kada puas tuh masih happy pulang nelpon ya jujur aja kita Tuhannya mana kalau berpikir tuh, aku nih pabila nih diusung orang kali yang kuburin pabila busa esok hari ya ini menjadi benar kan pun maaf lah ulun lah kita cari kesalahan kita ulun ketujuh mencari kelemahan di mana kekurangan di mana ini nih belum jauh marifat talipatnya aja lagi ada marifat belum talipat banyak utama teh orang berbanding masalah ketuhanan tapi tidak marifat juga Pak. Bandirnya mana ini baik. Tuhan itu asal dia menyatukan kita. Ya banyak ngomong, tapi gak berani menampakkan yang sebenarnya. Ini bahaya. Nah, ya Allah ya Rabb, ampun maaf, moga-moga selamat dunia dan akhirat. Kabul hajat seberitaanlah, jangan jara, artinya hadir aja tetap walaupun belum berhasil. Nah, walaupun belum berhasil artinya paman tetap juga sajupong ngarannya. Saparahu ngarannya, minum bersama bipai, makan wadai bersama. Sampai surganya Allah deh. Sampai surga deh, ada gampang-gampang apalagi Rasulullah ada. Jadi kita makan wadai. Teman makan wadah, surga adalah sampai nanti di surga bertemu juga sama-sama makan wadah di sana. Ya, padahal banyak dosa deh, tapi enggak tetap juga di surga walaupun banyak dosa karena jamnya itu jam sama-sama dengan ulama. Jamnya itu sama-sama. Juriyat Rasulullah. Inilah kelebihan orang duduk bersama di majlis taklim di dalam kebaikan semua kebaikan ya. Alhamdulillah itu belum dapat keberuntungan walaupun belum kenal kepada Allah ya kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma برحمتك عمنا وقنا شر ما أمر بك وحبي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لحاجتنا فإنه لا يعلم أننا هذه إلا أنت يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا مجيد أغثنا بشفاعتك يا رسول الله. أغثنا بشفاعتك يا رسول الله. أغثنا بعلمك يا رسول الله. Dengan berkah dosa biar ya Rasulullah. Berikanlah ilmu marifat ya Rasulullah. Bukakanlah hijab semua ya Rasulullah. Dengan berkah sahabat sahabat ya Rasulullah. Kabul hajat ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
اللهم صل وسلم عليه. وسلم بارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.